Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi. Pada pagi hari ini, renungan untuk Mutiara Pagi kita, saya beri judul Yesus Tuhan yang menghidupkan, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk perlindungan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam tadi. Engkau telah melindungi kami sehingga kami dapat beristirahat dengan aman. Pada pagi hari ini, Engkau menganugerahkan kepada kami hari baru yang cerah. Kami mohon, sudilah kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Setiap manusia pasti pernah dan akan mengalami situasi batas. Situasi batas merupakan suatu keadaan yang membuat manusia
seakan-akan tidak dapat berbuat apa-apa. Contoh situasi batas yang dialami manusia ialah sakit, letih, lesu, sedih, dan masih banyak lainnya. Situasi batas yang dialami ini membuat manusia seolah lemah dan tidak bersemangat. Ada begitu banyak situasi batas yang dialami manusia sesuai dengan keadaannya. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru, sebab manusia sendiri merupakan makhluk yang terbatas. Apabila mengalami situasi batas, manusia senantiasa mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Upaya untuk mengatasi situasi batas merupakan suatu bentuk naluri alamiah manusia, yaitu untuk mempertahankan diri dan untuk memperoleh kebahagiaan. Mekanisme pertahanan diri ini pada akhirnya akan menuntun manusia kepada kebahagiaan yang ingin dicapainya. Perlu diketahui bahwa ada satu situasi batas yang tidak dapat diatasi oleh manusia, yaitu kematian. Dalam refleksi yang berkembang kemudian, muncul pandangan bahwa kematian merupakan puncak dari situasi batas yang dialami manusia. Tidak ada manusia yang bisa mengatasi kematian. Di hadapan kematian, manusia menunjukkan ketidakberdayaan dan kesedihan yang mendalam. Kematian tidak saja dipandang sebagai peralihan dari kondisi hidup kepada kondisi tidak hidup, tetapi juga dipandang sebagai pemisahan antara tubuh dan jiwa. Kematian dapat dipandang sebagai kehilangan daya hidup dalam diri makhluk hidup. Daya itu telah hilang sehingga tidak mampu menggerakkan tubuh. Daya yang hilang itu pada akhirnya juga membuat orang di sekitarnya seakan-akan juga turut kehilangan daya untuk berjuang. Keterbatasan di dalam diri manusia, bahkan kematian, menyebabkan manusia sering mencari eksistensi atau jati diri yang sejati. Eksistensi yang sejati hanya dapat ditemukan dalam persatuan dengan yang ilahi. Sejak penciptaan, Allah memberikan roh kepada sebongkah tanah liat sehingga menjadi manusia yang hidup. Penciptaan manusia menegaskan bahwa sesungguhnya Allah menjadi dasar dari eksistensi manusia. Roh yang diberikan Allah akan mengembara di dunia sampai pada saatnya ia kembali kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar merupakan bukti bahwa Allah merupakan dasar keberadaan manusia di dalam dunia ini.
Kisah ini mengangkat sekaligus menegaskan iman Maria dan Marta kepada Yesus berkenaan dengan kematian saudara mereka Lazarus. Melalui kisah Injil ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang menganugerahkan hidup abadi kepada manusia. Yesus bukan saja Tuhan yang menghidupkan, tetapi juga Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Di dalam Injil Sinoptik, dalam kisah Yesus meredakan angin ribut, para murid pada akhirnya bertanya-tanya tentang siapakah Yesus sebenarnya. Mereka heran karena alam pun taat kepada Yesus. Kuasa Yesus atas alam semesta juga merupakan kuasa Bapa atas alam semesta. Kuasa atas kehidupan menunjukkan bahwa di dalam Allah tidak ada lagi kematian dan kesedihan. Sebab Allah kita adalah Allah orang hidup. Bacaan Injil dibuka dengan kesedihan yang dialami oleh Marta dan Maria. Kedua wanita ini mengalami duka yang besar karena kehilangan Lazarus, saudara mereka. Mereka berdua dihibur oleh banyak orang yang datang melayat. Penghiburan kepada keluarga yang berduka merupakan sesuatu yang lumrah di dalam masyarakat. Inilah realitas manusia sebagai makhluk sosial. Hiburan amat dibutuhkan oleh orang yang berduka. Hiburan yang diterima dapat menjadi sarana untuk menguatkan diri dan mengikhlaskan kepergian seseorang yang telah meninggal. Barangkali membayangkan duka Maria dan Marta mengingatkan kita akan kisah Yesus yang membangkitkan seorang pemuda di Nain yang dapat kita baca dan kita renungkan dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kesedihan janda yang kehilangan anaknya menggerakkan hati Yesus untuk membantu janda itu. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius bab 5 ayat 16 menegaskan bahwa seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus membantu keluarga mereka yang janda. Jika kita berpikir secara berbeda, tetapi tetap sama dalam maksudnya, anak-anak menjadi jaminan hidup bagi keluarga mereka yang menjanda agar tidak menjadi beban di dalam masyarakat. Biasanya, perempuan janda di Israel tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial. Kehadiran Yesus dalam duka itu menunjukkan bahwa Yesus menyelamatkan janda itu, membangkitkan kembali jaminan hidup janda itu, sekaligus menegaskan bahwa hanya Yesuslah jaminan hidup yang sejati. Jika kita membaca dalam konteks ini, Maria dan Marta pasti mengalami kesedihan yang serupa karena kehilangan saudara laki-laki yang menjadi jaminan hidup mereka. Namun, mereka pada akhirnya sadar
bahwa Yesuslah jaminan hidup yang sejati. Kisah Injil yang kita dengar ini merupakan sebagian dari kisah Lazarus yang dibangkitkan. Jika kita membaca secara lengkap, Maria dan Marta telah mengirim pesan kepada Yesus tentang sakit yang diderita Lazarus. Pesan itu berbunyi, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Sekilas kita dapat mengetahui bahwa Yesus telah lebih dahulu mengenal mereka dan bahkan mengasihi mereka. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 dikisahkan bahwa Yesus pernah mengunjungi Marta dan Maria. Dalam kisah itu, sosok Lazarus tidak dihadirkan. Kedua perempuan itu merupakan murid Yesus di kalangan wanita yang senantiasa melayani Yesus dalam tugas pewartaannya. Yesus secara sengaja tidak datang ketika Lazarus sakit. Maksud permintaan kedua wanita itu ialah agar Yesus datang menyembuhkan Lazarus. Mereka menghendaki agar saudara laki-laki mereka memperoleh kesembuhan. Namun, Yesus tidak berbuat sesuai dengan permintaan mereka. Yesus bahkan menegaskan bahwa peristiwa itu akan menjadi bukti pernyataan kemuliaan Allah kepada manusia. Tindakan Yesus yang menunda merupakan bentuk dari kehendak Allah. Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa Yesus bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang harus kita sadari dalam setiap doa kita, bahwa kehendak Allah yang paling utama. Kehendak manusia hanya bisa terjadi atau terkabul jika sesuai dengan kehendak Allah. Jika tidak, maka hal itu berarti bahwa kehendak manusia belum sesuai dengan kehendak Allah. Setelah mendengar bahwa Yesus telah sampai di Betania, Marta pergi menemui Yesus. Marta menyambut Yesus dengan sangat antusias karena ia tahu bahwa Yesus datang membawa keselamatan dan kehidupan untuk saudaranya. Secara tersirat, ada sukacita dan harapan di dalam diri Marta. Sukacita ini nampak dalam kata-katanya kepada Yesus bahwa saudaranya pasti tidak akan mati jika Yesus datang lebih awal. Kita bisa membayangkan sukacita yang sama meliputi Zakeus ketika Yesus berkunjung ke rumahnya, yang mana dapat kita temukan dan kita baca dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Sukacita yang dialami ini karena kunjungan Yesus membawa Zakeus kepada pertobatan yang sejati. Ungkapan hati yang disampaikan Marta kepada Maria membuka dialog yang pada akhirnya menghantarkan Marta kepada pengalaman iman yang sangat berkesan. Ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan dari dialog yang terjadi antara Yesus dan Marta. Pertama, melalui Marta, dunia insani mencoba membangun dialog dengan dunia ilahi.
Marta mewakili umat manusia yang amat rindu membangun dialog dengan Allah. Dalam Perjanjian Lama, Allah telah membangun dialog melalui kisah penciptaan. Dalam dialog itu, Allah memanggil dengan berfirman dan ciptaan menjawab dengan berada. Puncak dialog antara Allah dan ciptaan terjadi dalam penciptaan manusia sebagai mahkota ciptaan. Namun, dialog itu rusak akibat dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Tetapi Allah tidak tinggal diam saja. Allah tetap membangun dialog untuk menyelamatkan umat manusia. Puncak dialog itu ialah kedatangan Yesus, Sang Putra Allah, ke dalam dunia. Allah senantiasa mengajak kita untuk berdialog dengan Dia di dalam doa, di dalam meditasi, ataupun di dalam kontemplasi. Kedua, ungkapan iman manusia akan kebangkitan orang-orang mati. Dunia Perjanjian Lama telah mengungkapkan kepercayaan akan kebangkitan orang-orang mati. Dalam kitab kedua Makabe, bab 12 ayat 43 sampai 45, Yudas Makabe menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan uang untuk dipersembahkan kepada Allah. Tujuan pemberian persembahan itu ialah mendoakan para prajurit yang telah meninggal. Ia sangat percaya bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa orang yang telah meninggal, asalkan kita tetap berdoa kepada Allah. Orang Yahudi juga percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Yesus bahkan menegaskan bahwa Allah telah menyediakan surga bagi setiap orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan bagi orang berdosa akan masuk ke dalam neraka. Inilah dasar kepercayaan Marta tentang kebangkitan orang-orang mati. Bahkan Marta berkata bahwa saudaranya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, pernyataan diri Yesus sebagai sumber kebangkitan dan kehidupan. Tanggapan Yesus terhadap perkataan Marta akan kebangkitan orang mati di akhir zaman menjadi ungkapan pernyataan diri Yesus. Yesus menyatakan dengan tegas bahwa di dalam Dia orang-orang yang telah meninggal akan memperoleh kehidupan, dan orang yang percaya tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Yesus menegaskan diri sebagai sumber kebangkitan dan kehidupan bagi setiap orang. Pernyataan diri ini ditegaskan lagi oleh Yesus dalam kebangkitan dari kubur pada hari Paskah. Namun, selama hidupnya di dunia, Yesus telah menyatakan diri sebagai sumber kebangkitan dan kehidupan melalui setiap mukjizat penyembuhan dan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Hanya saja ada kelompok manusia yang tidak mengakui Yesus sebagai sumber kebangkitan dan kehidupan. Keempat, jawaban tegas manusia akan pernyataan diri Allah sebagai sumber kebangkitan dan kehidupan. Jika dalam penciptaan, ciptaan menjawab dengan berada, maka dalam konteks ini manusia menjawab dengan percaya. Marta mewakili dunia insani menyatakan percaya atas pernyataan diri Allah sebagai sumber kehidupan dan kebangkitan.
Marta percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Injil hari ini? Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita dapat belajar dari Marta tentang iman yang besar kepada Yesus, Tuhan yang menghidupkan. Yesus senantiasa hadir bersama orang-orang kecil dan mereka yang sangat membutuhkan. Yesus senantiasa menolong semua orang yang membutuhkan bantuan. Yesus juga senantiasa mengampuni orang yang berdosa dan membangkitkan orang yang telah mati. Kita hendaknya menjadi orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan yang menghidupkan. Semua hal yang dilakukan Yesus kepada masyarakat Yahudi waktu itu juga diperbuat untuk kita semua sekarang ini. Yesus senantiasa membantu kita apabila kita mengalami kesulitan. Yesus juga akan menghidupkan kita jika kita mengalami kematian semangat. Hanya satu yang dibutuhkan Yesus dari kita, yaitu iman. Iman akan membuat kita datang kepada Yesus dan meminta pertolongan darinya. Namun, terkadang kita tidak datang kepada Yesus. Kita lebih mengandalkan kemampuan diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Bahkan, kita mencari kekuatan-kekuatan lain sebagai jaminan hidup kita dan untuk melindungi kita. Kesedihan sebagai akibat dari situasi batas yang kita alami akan membuat kita menjadi lemah dan menurunkan daya hidup di dalam diri kita. Kita perlu mengisi ulang daya itu dengan selalu datang kepada Yesus. Mintalah kepada Yesus untuk menghidupkan semangat kita dari kemalasan dan pada akhirnya menghidupkan kita dari kematian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Demikian renungan yang dapat saya bawakan dalam mutiara pagi kita pada hari ini. Mari kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kehadiran Putra-Mu ke dalam dunia memberikan semangat hidup bagi kami. Putra-Mu adalah jaminan kehidupan kekal bagi kami semua orang-orang yang percaya. Bantulah kami di dalam menghadapi situasi-situasi batas yang kami alami. Secara khusus, kami mohon bangkitkanlah kami apabila kami mengalami kematian, dan sertailah kami selalu agar kami mampu menjadi orang-orang yang dapat membangkitkan semangat dan menghibur saudara-saudara kami yang berduka. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.